hari ini? Ya. Sudah makan belum? Sudah. Oke. Yang belum berarti harus tunggu istirahat. Nanti makan di kantin ya. Yang sudah makan dari rumah berarti harus semangatnya kita keluarkan semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5. Ini PPL-nya Ibu Eva yang terakhir. Hari ini kita akan belajar apa? Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan pimpin dalam doa. Doanya yang baik ya, sikapnya semuanya yang baik. Oke, silahkan Ketua kelas. Siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Oh, Afifah ya. Afifah, tadi mamanya sudah WA Ibu Eva. Katanya Afifahnya sedang sakit. Kita doakan nanti semoga Afifah cepat sembuh. Baik. Nah, karena sekarang musim sakit, jadi anak-anak tolong jaga kesehatannya ya dengan baik-baik. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Baik, kita hari ini, anak-anak, sekarang tanggal berapa? 24 apa? 24 November. Besok tanggal berapa? Tanggal 25 itu hari apa? Oke, nah hari ini kita mau menyanyikan lagu tentang himne guru. Yo, berdiri dulu anak-anak semua. Udah? Ya, sudah siap? Baik, kita menyanyi lagu yang keras ya. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Patriot, pahlawan bangsa tanpa gajah. Oke, ya. Baik, silahkan duduk. Baik, terima kasih ya anak-anak karena sudah turut menyanyikan lagu dengan hikmah, dengan baik. Selanjutnya,
Coba anak-anak, apakah masih ingat kemarin kita belajar apa saja? Betul. Tentang magnet itu tentang apa saja? Sifat-sifat magnet. Lalu bentuk-bentuk magnet. Bentuk magnet ada magnet apa saja? Ladam, lalu silinder, lalu batang, jarum, lingkaran. Ladam ya, ladam nama lainnya magnet apa? Betul, tapal kuda. Betul sekali. Nah, kalau sifat-sifat magnet, apakah anak-anak masih ingat? Apa saja coba? 1. Memiliki gaya tarik. Lalu 2. Kutub yang senama saling betul, tolak menolak. 3. Kutub yang tidak senama saling ya, betul, tarik menarik. Lalu apa lagi? Dapat menarik benda meskipun ya? Ya, dapat menarik benda-benda tertentu ya. Apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Tidak, hanya benda-benda tertentu saja yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, selain itu kemarin kita juga belajar IPS, belajar tentang peran Indonesia dalam bidang ekonomi di Asia Tenggara. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini kita mau belajar 1. Yang pertama, nanti anak-anak akan melakukan percobaan membuktikan cara pembuatan magnet dengan elektromagnetik. Ada 3 cara pembuatan magnet, salah satunya menggunakan elektromagnetik. Memerlukan bahan-bahan seperti baterai, kawat tembaga, lalu paku. Apakah anak-anak sudah membawa? Sudah membawa baterai? Oke, kalau paku dan kawat tembaga nanti Ibu Eva yang sediakan. Selanjutnya, menguraikan komoditas ekspor dan impor Indonesia ke Asia Tenggara. Jadi nanti anak-anak harus tahu tuh ekspor apa, impor apa. Nah, terakhir adalah nanti peserta didik harus bisa menunjukkan apa saja komoditas ekspor dan juga komoditas impor. Nah, selain kita akan melakukan kegiatan-kegiatan tadi, hari ini Bu Eva juga akan mengambil penilaian. Penilaian pengetahuan nanti akan diambil dari soal evaluasi. Ada 5 soal pilihan ganda. Penilaian sikap, kita coba baca bersama-sama, ada apa saja? Ketertiban dan kerjasama. Betul, tertib tidak dalam mengikuti pembelajaran. Apakah ngobrol sendiri dengan teman-temannya yang tidak sesuai dengan pembelajaran, ataukah pukul-pukul meja, ataukah teriak-teriak, itu artinya tidak tertib. Lalu kerjasama saat melakukan percobaan, saat melakukan diskusi kelompok juga nanti akan Ibu Eva nilai. Nah, kita mulai belajar. Coba, tahukah kalian, nih di sini ada, tahukah kalian bahwa magnet alam, batu magnet pertama kali ditemukan pada tahun 6500 sebelum Masehi di daerah Yunani di provinsi Magnesia. Batu ini memiliki sifat khas yaitu dapat menarik besi. Sekarang Ibu Eva tanya, asal-usul kata pertama magnet dari kata apa? Ternyata Magnesia itu adalah tempat penemuan magnet pertama kali. Betul, tempat ditemukannya magnet pertama kali itu di Magnesia. Magnet pertama kali yang ditemukan dalam bentuk apa? Betul, dalam bentuk batu. Itu disebut sebagai magnet alam atau magnet alami. Mengapa? Karena tidak dibuat oleh manusia dan ditemukan langsung dari alam. Biasanya kalau batu-batuan yang mengandung magnet sebenarnya masih ada ya sampai sekarang pun. Cuma jarang dan tidak banyak. Oke, nah nih magnet itu terdiri dari magnet alami dan juga magnet buatan. Anak-anak masih ingat nggak kemarin kita menggunakan magnet untuk apa? Iya, untuk percobaan. Itu magnet apa? Magnet buatan. Magnet buatan yang dibuat oleh manusia. Ada magnet alami, ada magnet buatan. Siapa yang tahu apa perbedaannya? Angkat tangan. Apa perbedaan magnet alami? Apa perbedaan magnet buatan? Ya, Fahri. Coba yang keras, Fahri.
Kalau yang alami? Daya tariknya juga habis gitu. Oh, daya tariknya atau ciri khas magnetnya itu tidak akan habis. Kalau yang buatan? Semakin lama pengalaman sih. Iya, benar sekali. Gak apa Mas. Oke, iya, benar sekali ya anak-anak. Betul sekali kata Fahri tadi. Magnet alami itu ciri khas magnetnya atau daya tarik pada magnetnya itu kekal, artinya tidak akan habis. Hah? Tidak akan habis, betul kata Ion. Tapi kalau magnet yang dibuat oleh manusia, lama-kelamaan daya tariknya atau gaya tariknya itu akan habis. Magnet yang dibuat oleh manusia, tahu nggak anak-anak? Magnet yang dibuat manusia ini, bahan yang digunakan itu apa? Apa? Iya, salah satunya besi. Jadi besi itu adalah bahan atau logam yang paling mudah dibuat menjadi magnet. Paling gampang dibuat magnet. Nah, logam atau besi ini yang dibuat oleh magnet, karena mudah tapi dia gaya tariknya cuma sementara dan gampang hilang. Yang lebih lama gaya tariknya itu disebut sebagai baja. Kalau baja susah dibuat magnetnya lama, susah. Tapi kalau dia sudah jadi magnet, gaya tariknya lebih lama daripada magnet yang terbuat dari besi. Nah, tadi anak-anak sudah tahu nih apa bahan pembuat magnet. Ada apa saja tadi? Baja, lalu besi, betul. Jadi dari logam ya, bisa besi, bisa juga baja. Nah, ada 3 cara dalam pembuatan magnet. 1, dengan cara menggosok. Nih, Bu Eva ada magnet. Nih, jadi Ibu Eva punya magnet nih, magnet U. Ada magnet batang juga. Nah, magnet ini caranya bagaimana? Pertama, ada besi, terus digosokkan di magnet. Kedua adalah mengalurkan arus listrik. Ini yang disebut sebagai pembuat magnet dengan elektromagnetik. Jadi besi dialiri arus listrik ternyata nanti bisa memiliki gaya magnet. Yang terakhir adalah dengan induksi. Kalau induksi itu hanya mendekatkan magnet dengan besi. Nih, di atas ini adalah magnet besi, lalu ternyata besinya ini bisa menempelkan atau menarik paku-paku yang ada di bawah. Jadi ada tiga cara pembuatan magnet apa saja? 1, menggosok. 2, 3, betul, menggosok dengan cara mengalirkan arus listrik. Dan juga terakhir adalah induksi. Ya. Coba Ibu Eva tanya deh sama anak-anak. Tadi bahan pembuatan magnet apa saja? Baja, lalu besi. Apakah Indonesia punya tambang baja dan besi? Betul sekali. Indonesia punya pertambangan baja atau besi. Ini lihat pertambangannya. Tambang biji besi. Besi dan baja itu terbuat dari biji besi. Nah, tambang biji besi. Ada truk diambil dari alam ya. Sebelumnya diledakkan dulu. Jadi sebenarnya kayak batuan, kayak bukit gitu, kemudian diledakkan, dibom. Biar baru bisa diambil dalamnya biji besinya. Biji besi dari Indonesia itu terkenal bagus kualitasnya sehingga dilakukan ekspor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan menjual barang dalam negeri ke luar negeri. Jadi biji besi yang ada di Indonesia, besinya ini dijual ke luar negeri. Kemana saja? Ke Cina dan ke negara-negara yang lain. Oke. Nah, kita hari ini akan belajar tentang kegiatan ekspor dan impor. Anak-anak perhatikan video berikut. Kita
Oke, nih anak-anak perhatikan. Nggak begitu jelas ya suaranya ya? Oke, karena di luar ternyata tidak bisa tenang. Nih perhatikan Ibu Eva. Ini adalah tempe. Tempe itu adalah ciri khas bangsa Indonesia yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia saja. Tapi sekarang kita sudah bisa menjumpai tempe ini sampai ke Jepang, sampai ke Amerika bahkan. Mereka ada orang-orang yang menjual tempe. Ini disebut sebagai ekspor. Pernahkah kalian melihat kegiatan pada gambar tersebut? Kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Menunjukkan kegiatan usaha cukur rambut. Yang ini cukur rambut dan pembuatan tempe. Lanjut. Alat dan bahan yang digunakan dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Misalnya, bahan utama dalam pembuatan tempe yaitu kedelai. Oke, kedelai. Jika dalam negeri tidak mencukupi, maka pemerintah akan mendatangkan kedelai dari luar negeri. Nah, dalam ini anak-anak tahu nggak bahwa kedelai yang kita gunakan sekarang itu merupakan salah satunya kalau kedelai buatan dalam negeri tidak mencukupi, maka pemerintah akan impor. Apa arti kata impor? Impor itu adalah kita membeli barang dari luar negeri, betul. Kedelai yang kita pakai sekarang ini beberapa impor dari luar negeri. Bayangin, kedelai. Padahal Indonesia ini sebagai negara pertanian, ya kan? Negara yang agraris yang sebagian besar penduduknya sebagai petani. Maka itulah. Itu dikenal dengan istilah impor. Selain melakukan impor, pemerintah juga melakukan ekspor. Tahukah kalian mengenai kedua istilah tersebut? Yuk kita simak bersama. Mengenal ekspor dan impor. Kemudian ekonomi dalam negeri akan sulit dilakukan sendiri. Terus melakukan dan ekonomi. Setelah perjalanan melalui perjalanan, dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan Oke, coba anak-anak kita baca bersama-sama yuk. Yang ada di dalam kotak aja ya. 1, 2, 3. Ekspor merupakan kegiatan pengiriman barang ke luar negeri. Pihak yang melakukan ekspor. Disebut dengan ekspor. Betul. Jadi siapa yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Jangan kebalik ya. Yang kalau kita jual barang ke luar negeri itu namanya ekspor, keluar. Oke, nah. Oke, kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri. Pihak yang melakukan impor disebut dengan impor. Iya, betul. Jadi siapa yang melakukan impor disebut dengan? Betul. Impor kalau kita membeli barang atau ya pastinya membeli, nggak mungkin dikasih ya, karena kan banyak. Jadi kalau kita membeli barang itu dari luar negeri terus dimasukkan ke dalam negeri disebut sebagai impor. Ya, kita lanjutkan. Ya, betul. Ya, jadi anak-anak, barang ekspor dan impor, barang yang diekspor dan diimpor itu disebut sebagai komoditas. Makanya kalau Ibu Eva menyebutkan komoditas ekspor, artinya barang dari dalam negeri yang dijual ke luar negeri. Komoditas impor artinya barang dari luar negeri yang dimasukkan ke dalam negeri, gitu. Selanjutnya. Nah, ini dia.
deh. Jangan teriak-teriak ya. Yang kedua, komoditas impor. Indonesia mengimpor gas. Menurut Kementerian Indonesia, komoditas impor komoditas Indonesia memiliki nilai besar setelah ini kendaraan yang digunakan untuk komoditas impor Indonesia bahan kimia Mesin pesawat. berhasil atas Oke, nah coba anak-anak. Tadi apa saja komoditas ekspor dari Indonesia ke luar negeri? Apa saja? Apa? Yang keras? Hah? Kelapa sawit. Baja, apa lagi? Hah? Batu bara, apa lagi? Karet, udang, betul. Jadi perikanan karena Indonesia ini selain sebagai negara agraris, kita juga negara kepulauan. Akhirnya banyak juga lautan dari Indonesia menghasilkan banyak sekali ikan, udang, cumi-cumi. Nah, udang terutama ya, itu merupakan komoditas ekspor ke luar negeri. Apalagi selain kelapa sawit, kalau dari perkebunannya apa aja? Kelapa sawit, kopi. Bahkan katanya Starbucks kopi dari Sumatera itu bagus kualitasnya. Tuh, jadi kopi, kelapa sawit, terus karet. Terus apa lagi? Teh. Ya. Nah, kalau Indonesia impor apa? Yang paling banyak pastinya karena Indonesia belum bisa membuat alat elektronik, pastinya Indonesia mengimpor bahan kimia, terus alat-alat kendaraan, gandum juga, kapas, benda dari besi dan baja, kimia organik, plastik, barang dari plastik, mesin-mesin ya, terutama mesin-mesin karena Indonesia belum bisa membuat sendiri. Oke, nah anak-anak di lembar kerja yang pertama ini nanti anak-anak cukup menuliskan nama, jangan lupa nama kelompok, kemudian kelasnya. Terus di sini ada tulisan apa ini? Tulis B jika pernyataan ini benar, tapi tulis S jika pernyataan ini salah. Dikerjakan secara diskusi. Lalu nanti anak-anak juga menuliskan komoditas ekspor apa saja, komoditas impornya apa saja. Jelas? Jelas? Ada yang ingin bertanya tentang, ya oke Reski silahkan. Iya, nanti dipresentasikan. Oke. Oke, yuk silahkan dikerjakan. Bersama-sama berdiskusi ya. Mereka ke sana, baguslah. Ya, tulis namanya dulu ya. Jangan lupa tulis namanya, Nak. Tulis nama dulu, kelasnya juga. Oke.
lagi. Lu ngapain? Oh, mau nanya ya, boleh silakan. Tunggu Beva ke situ. Oke, apa yang bisa dibantu? Enggak, apakah benar kalau mesin-mesin industri, alat komunikasi, alat transportasi merupakan komoditas ekspor Indonesia, benar atau tidak? Ya, kita lebih mengekspornya, kita lebih mengekspor barang-barang mentah. Oke, sudah yuk anak-anak, silakan duduk semua. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, 3 kali beri semangat, beri semangat. Tadi anak-anak sudah berdiskusi, apakah diskusinya berjalan dengan lancar? Apakah anak-anak semuanya ikut berpartisipasi baik terhadap diskusi? Iya? Ya, bagus kalau begitu. Nah, sekarang saatnya Ibu Eva ingin kalian mempresentasikan. Namun sepertinya tidak bisa semuanya dipresentasi ya. Mungkin ada beberapa aja yang nanti perwakilan dalam presentasi. Nah, coba kemarin yang sudah berpresentasi kelompoknya Aurel, kelompoknya Fahri, ini ya, kelompoknya inilah berarti ya. Terus siapa lagi ya, kayaknya lebih deh. Emang cuma 2 ya? Oke, berarti masih ada yang belum nih. Siapa yang mau? Oh, kelompok Noval boleh deh, yuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan LKPD 1 dari kelompok kebangsaan. Ekspor dan impor merupakan kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Benar. Benar. Ya. Politik ekspor dan impor merupakan kegiatan yang merugikan pada negara. Salah kan? Ya, betul. Kegiatan ekspor dapat meningkatkan perekonomian suatu bangsa. Benar. Ya. Masing-masing industri, alat komunikasi, alat transportasi merupakan komoditas ekspor Indonesia. Salah. Terus? Orang yang membeli barang dari luar negeri disebut dengan importir. Iya. Benar. Oke. Bukan komoditas ekspor Indonesia. Tempe, udang, kopi, kelapa sawit, batu bara. Sebutkan komoditas impor Indonesia.
HP, gandum, kulkas, mesin cuci, dan motor. Oke ya, tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, satu lagi ya. Yo, baris dulu. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisa dari kelompok pintar. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri, benar. Ya. Kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan yang merugikan suatu negara, salah. Ya. Kegiatan ekspor dapat meningkatkan perekonomian suatu bangsa, benar. Mesin-mesin industri, alat komunikasi, alat transportasi merupakan komoditas ekspor Indonesia, salah. Ya. Orang yang membeli barang dari luar negeri disebut dengan importir, benar. Oke. 1. Sebutkan komoditas ekspor Indonesia. Kelapa sawit, batu bara, karet, besi, baja, kopi, udang, cumi, dan ikan. 2. Sebutkan komoditas impor Indonesia. Mesin-mesin, gandum, bahan kimia, alat elektronik, alat transportasi. Oke ya, tepuk tangan untuk kelompoknya. Baik, sudah terlihat yang ada di depan. Kita mau jawab bersama-sama yuk. Tunggu Beva kecilkan dulu. Oke, terlihat ya. Kita jawab dari sini dulu. Oke, ekspor merupakan kegiatan mengirim barang dari dalam ke luar negeri, benar atau tidak? Benar. Tunggu Beva ini dulu. Oke, berarti ini B. Kita tulis B di sebelah sini. Oke, lalu nomor 2, kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan yang merugikan suatu bangsa, benar? Oke, yang ini kita tulis salah. Terus, ketiga, kegiatan ekspor dapat meningkatkan perekonomian suatu bangsa, benar atau salah? Kita tulis benar. Yang keempat, mesin-mesin industri, alat komunikasi, alat transportasi merupakan komoditas ekspor Indonesia. Benar atau salah? Salah ya. Kita tulis salah ya. Oke, nah terakhir. Mana nih? Bentar ya. Oke, orang yang membeli barang dari luar negeri disebut dengan importir, benar? Oke, kita tulis benar. Siapa yang jawabannya seperti ini? Kelompok mana yang jawabannya persis? BS, BSB? Oh, baik. Semua kelompok benar? Tepuk tangan. Lalu, apa saja komoditas ekspor dari Indonesia? Kelapa sawit, batu bara, karet, kopi, udang, ikan, besi, baja, cumi, kepiting, lobster. Nah, itu adalah salah satu komoditas ekspor. Kalau komoditas impor yang Indonesia impor apa? Mesin-mesin, gandum, kapas, kedelai. Kedelai itu kita impor juga. Gandum itu karena Indonesia jarang yang nanam gandum ya, kita nanamnya padi. Gitu. Jadi alat-alat elektronik, alat-alat komunikasi, alat-alat transportasi itu kita impor dari luar negeri. Oke, nah berdiri dulu yuk semuanya, biar lebih semangat lagi. Joget lagi. Siapa yang mau nemenin?
Rehan lagi. Bu Eva pikir tunjuk tangan. Yuk Rehan, temenin Bu Eva di depan. Udah, ayo. Dah. Yuk kita bergoyang lagi ya. Geseran San. Iya, udah pernah kan? Semangat. Ayo, nanti kalau nggak semangat, siap-siap aja. Putar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, berbahu. Tangan diputar-putar. Diputar ke bawah. Oke, tepuk tangan. Oh iya, LKPD pertama silahkan dikumpulkan terlebih dahulu. Ketua kelasnya. Ya. Baik, anak-anak, kita sekarang ke LKPD yang kedua. Baik, sudah? Ya, kita ke LKPD yang kedua ya. Nah, di LKPD yang kedua nanti anak-anak akan melakukan percobaan membuat magnet menggunakan elektromagnetik. Bahan-bahan yang diperlukan adalah batu baterai, sudah membawa. Lalu paku dan juga nanti mau menggunakan kawat tembaga. Paku dan kawat tembaganya nanti akan Ibu Eva sediakan ya. Anak-anak silahkan duduk dulu yang baik, yang tertib. Silahkan masuk Yon. Silahkan duduk Yon. Nah, selain itu nanti anak-anak juga membutuhkan alat-alat seperti gunting dan juga isolatif. Langkah-langkahnya, langkah-langkah pembuatannya ada di sini. Langkah-langkah penyelesaiannya ya. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahannya dulu. Lalu yang kedua,
Lilitkan kawat pada paku. Nih, nanti ada yang dapat kawatnya yang belum dikupas. Jadi nanti 4 kelompok. Kebetulan kemarin Ibu Eva titip sama suaminya Bu Eva, ternyata kurang beli yang ini. Terus Ibu Eva beli, tapi belum dikupas. Jadi nanti yang 4 kelompok harus kupas dulu ya. Tahu cara kupas kawat kan? Iya, gampang kan? Nah, oke, coba perhatikan dulu. Yang kedua adalah lilitkan, tapi kalian berikan sisa di ini. Semakin lilitannya rapat, dia akan semakin bagus mengalirkan listriknya. Jadi dililitkan seperti ini yang rapi, dan yang kalau rapat semakin bagus. Gak harus dari ujung sampai ujung, gak harus ya. Cukup. Nah, nanti setelah selesai, anak-anak ininya juga jangan dihabisin, harus diberi sisa. Langkah yang kedua adalah pakai baterai. Nih, baterai begini. Nah, nanti lama-lama panas kalau nggak diisolatif. Makanya baterainya sebelah sini diisolatif, yang sebelah sini juga diisolatif. Kawat dengan baterainya, jelas? Nah, ini udah panas Bu Eva pegangnya. Nanti lama-lama panas. Nanti kalian akan melakukan percobaan, langkah selanjutnya ada di LKPD. Apa yang harus dilakukan, apa yang ditanyakan. Jelas? Oke, yuk alat dan bahannya disiapkan dulu. Bu Eva bagi. Ini karena Alvin udah jago mengupas, di Bu Eva kasih yang harus dikupas saja ya. Ini cewek, banyak cewek-ceweknya, yang ini aja yang udah dikupas saja. 1. Ini bisa ngupas kan? Hah? Iya, digunting sedikit, terus dikupas. Ntar tunggu dulu, nanti Bu Eva ajarin yang ngupas. Ntar. Ini karena ada Ramdan yang udah biasa ngupas kabel, jadi Bu Eva kasih yang belum. Nah, ini karena banyak ceweknya. Oke, cara mengupas kabel sudah bisa. Tunggu dulu, jangan mulai dulu. Silakan duduk dulu semua. Bu Eva kan belum selesai baginya. Tunggu dulu, jangan mulai dulu. Nanti dulu ya. Ambil dulu Din itu, Din. Oke, yuk boleh dilakukan percobaannya. Panas kan? Ya sedikit-sedikit dong. Panas kan? Panas banget ini. Banget Bu. Ini gini. Enggak Bu, tadi aku Panas ini, bikin panas. Oh ya. Tahu gitu Bu Eva kupasin kemarin ya. Bu, ini aja. Oh, kalau aku mau tanya aku tahu. Ntar tunggu dulu. Tarik aja itu. Enak banget dong, masa yang lain udah dapet yang kayak gitu. Oh Bu, kurang nih. Cuma 2. Ini deh pokoknya. Bisa nggak yang harus ngupas? Bisa. Usaha sih. Aku tahu bisa. Ini harusnya. Tarik aja. Panas nanti kalau kamu tarik-tarik tuh. Putar. Oh iya, susah. Gua pengen aja. Nih, yo, buat pelan-pelan. Udah bisa? Dari segitu ya udah. Bisa? Semua? Iya. Sampai habis ini. Gimana? Ramdan bisa? Udah selesai.
Hah? Enggak, ini terakhir. Nih, dah nih. Tuh, nanti dari sebelah sini. Pakai itu. Mana gunting yang lain? Ada nggak? Ambil di tempat UEFA tuh. Setengah-setengah. Ya itu kamu gunting yang ini ke situ. Dari sini, tengah sini. Jangan digunting loh ya, jangan sampai putus loh. Pelan lo ya. Udah? Ya oke, yuk kalau udah langsung dilakukan. Udah? Ya oke. Bisa nggak? Panas loh ini. Panas. Bisa. Nah, ini masih segini susahnya tuh. Ntar ini potong dulu aja. Bisa nggak? Kuat nggak? Gue aja narik segini nggak kuat. Ntar, awas. Nggak kuat mas. Susah amat ini yang sebelah sini. Panasnya. Ini satu aja, berapa banyak? Ya 2 atau berapa? Emang punya nggak? Nih berdua, yo keluarin. Udah jadi. Awas hati-hati. Coba digabungin deh. Lagian ini gimana sih kok begini loh? Udah? Pakunya mana? Ya. Yuk. Pakunya yang di ini kan? Ya. Mana lihat? Kalau karang banget gak apa-apa kan? Jadinya kan Bu. Lanjut lagi, tambahin lagi lah. Oh, tambahin lagi. Banyak banget ini. Emang iya, memang jadi banyak banget. Ini lagi Yang lebih tebal, yang rapi nih, lihat tuh. Ini juga kok nggak rapi toh yo, Anu kini siapa nih yang iniin? ih, kal. Apa kal? Gulung kawatnya. Kawatnya. Gulung kawatnya yang rapi. Kalau kayak gini mah gimana? Gulung kawat aja kok yo. Ada kalian udah dapet yang ini, temenmu harus kuat tuh. Harus potongin kawat. Gulungnya nggak usah cepet-cepet, yang penting rapi tuh. Ya? Nggak apa-apa. Yang penting rapi ya. Oh, bisa aja. Ada yang berhasil ya, bukan yang terlalu ini, tapi Kalian aja yang dapet ini aja belum kok. Mana tuh? Nih, tuh pasang lagi. Oh, basah itu piye loh? Minumnya taruh di bawah dulu. Udah jadi? Oke, semua duduk dulu ya yang rapi ya. Yang rapi, satu-satu dulu ya. kebalik.
Siapkan paperclipnya dulu di luar. Udah. Ya, coba. Nah. Naikin. Wih, nggak kelihatan banget dari sini. Naik, turun lagi. Coba, tempelin lagi. Bisa 2 nggak? Lagi. Sakit nggak pegangnya? Oke. Ya naikin. Oh udah. Dia tak mau dia. Mau nggak? Udah susah ya itunya. Ada yang udah jadi? Ya. Negatif atau negatif? Ya nggak bisa Pak. Nggak bisa kali itu pendekan. Sebelah Pak, ini aku bukain lah. Makanan udah panas banget. Tadi panas biar aku pegang. Bisa panas. Oh ininya tengahnya ini. Putus apanya? Apanya yang putus? Coba ini udah bisa. Sekali doang Bu tadi Bu. Guntingnya nggak ada. Ayo coba dong. Ini masalahnya. Gua yang masalah. Kita tunggu berapa lama? Kata gua kurang. Apaan sih kan kata gua kan ini kurang. Ya, tapi ini nggak kenceng-kenceng banget. Berarti harus dulu dong. Kira di sini. Pinjemin. Kan nempel. Oke, nih ada yang jadi nih tuh. Harusnya ini. Coba pinjam baterai yang gede. Ya, coba pinjam baterai yang besar deh. Punya siapa gitu yang bawa baterai? Oke, coba lagi.
Emang baterainya yang merah bro. Bisa, Bu. Panas. Itu jangan digitu. Ini jangan begini apa, Pin? Itu nggak? Wih, keren. Oke, sudah selesai. Kelompok yang mau presentasi, kelompok siapa hari yang mau? Mari dulu. Pari udah belum? Pari dulu ya. Ya, kelompok Pari silakan. Itu kalau di bawah juga boleh. Terus papernya mana? Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok khusus akan mempresentasikan maksud benda. Alat dan bahan yang dibutuhkan: baterai, alat, salangin, mesin, paku. Langkah-langkah percobaan. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Lilitkan kawat pada paku. 3. Sisa kawat dan tidak terlilit pasangkan pada kedua sisi baterai. Apa yang terjadi setelah paku yang dialiri listrik didekatkan dengan benda logam? Nempel. Apa yang terjadi setelah paku yang dialiri listrik didekatkan dengan benda bukan logam? Tidak menempel. Tuliskan proses pembuatan magnet sementara dengan aliran listrik. Melilit kawat pada paku lalu ujung kawat ditempel pada baterai. Semula magnet terbuat dari besi yang dialiri dari listrik. Benda-benda yang dapat ditarik magnet adalah benda-benda yang terbuat dari besi. Benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet adalah kapas, plastik, benda-benda yang tidak terbuat dari besi. Oke, ya, tepuk tangan untuk kelompoknya.
Ya. Baik, anak-anak, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi dikerjakan sendiri-sendiri atau berkelompok? Sendiri. Oh, dikerjakan sendiri-sendiri. Boleh bekerja sama dengan teman? Ya, boleh bekerja sama dengan teman ya. Jadi semuanya mengerjakannya dengan sendiri-sendiri. Soal evaluasi ini, Ibu Eva digunakan untuk mengukur apakah kalian sudah memenuhi atau sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Ada yang kurang? Oh, belum ya? Oke, ya. Rewel mulu kan.
Baik, anak-anak, Ibu Eva mengucapkan terima kasih banyak karena anak-anak tadi sudah melakukan kegiatan dengan baik, sudah bekerja sama dengan baik, dan sudah berhasil melakukan percobaan. Tangan buat kita bersama. Besok kita akan belajar belajar. besok setelah upacara. Oke.